Halo, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama Kristen kita. Sebelum melanjutkan video ini, dipastikan dulu jangan sampai salah kelas ya. Video yang sedang adik-adik tonton sekarang adalah video pembelajaran agama Kristen untuk kelas 6 SD. Ya, jangan sampai salah, kelas 6 SD. Kalau sudah pasti benar, adik-adik semuanya adalah murid kelas 6 SD. Sekarang disiapkan buku paket agama Kristennya, kemudian buku tulis agama Kristennya, karena nanti akan diberikan tugas-tugas oleh Kak Sem. Tugasnya nggak banyak kok. Ya, yang penting dengarkan video ini sampai habis, jangan di skip-skip atau jangan dilewat-lewatin. Ya, didengarkan karena ada begitu banyak pelajaran firman Tuhan yang adik-adik akan terima melalui video pembelajaran ini. Ya, sudah tadi disiapin apa aja? Buku paketnya, kalau belum ada, pakai e-booknya nggak apa-apa, sama aja. Kemudian buku tulis agamanya, alat tulisnya juga, dan juga Alkitabnya. Ya, disiapin semua. Kalau masih sedang disiapin, boleh di-pause dulu videonya. Setelah itu dilanjutkan lagi. Oke, sudah disiapkan. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita mau berdoa. Sikap doa yang baik bagaimana? Lipat tangan, tutup mata. Sudah, Kak Sem nggak lihat tapi Tuhan Yesus lihat ya. Lipat tangan, tutup mata. Kak Sem akan berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami kembali ingin memulai pelajaran agama Kristen kami. Kiranya Tuhan memberkati Kak Sem supaya bisa mengajarkan materi dengan baik. Berkati juga setiap murid-murid yang mendengarkan pelajaran, supaya mereka dapat mendengarkan dan mengerti dan juga menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sekarang untuk kelas 6 SD pelajaran kita bisa dilihat di bukunya. Sudah sampai ke pelajaran yang ke-10. Nih, Kak Sem juga lihat buku nih. Pelajaran ke-10 adik-adik bisa lihat di bukunya atau di e-booknya, halaman 81. Ya, boleh dibuka buku paketnya atau e-booknya halaman 81. Ya, sudah. Halaman 81, pelajaran 10 ya. X itu angka Romawi. Ya, angka Romawi artinya pelajaran 10. Judulnya apa? Baca sama-sama. Pelajaran 10. Saling apa? Saling melayani. Ya adik-adik, saling melayani. Jadi kita akan melihat melayani itu apa sih? Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan atau pelajaran kita mengajarkan kita untuk saling melayani. Melayani itu apa adik-adik tahu nggak? Misalnya kalau adik-adik makan ke restoran, atau misalnya adik-adik ya makan ke restoran tadi bersama keluarga, nanti ada pelayan yang datang untuk ngapain? Untuk nanyain mau makan apa, mau minum apa. Ya, pelayan itu melayani kita yang makan di restoran. Kemudian apalagi misalnya kalau ada yang pesan ojek online, misalnya Grab atau Gojek. Ya, abang Grabnya atau abang Gojeknya dia melayani. Caranya dia menganteri atau membelikan kita makan. Ya, kalau kita pesannya GoFood atau GrabFood, contohnya seperti itu. Ya, melayani. Dan kita melihat di sini Tuhan Yesus pun mengajari kita untuk kita mau saling melayani. Kalau yang tadi pelayan restoran dan juga abang ojol itu contoh melayani, tetapi melayani yang lain juga harus kita lakukan dengan sesama kita. Ya, jadi kita nggak harus jadi pelayan restoran, kita nggak harus jadi abang Grab dulu baru bisa melayani. Ya adik-adik, tetapi kita harus memberikan apa yang kita bisa
berikan kepada sesama kita. Ya, kita mau melihat sebuah kisah dalam Alkitab. Tadi Kak Sem udah bilang ya, siapin Alkitabnya. Sekarang coba dibuka Alkitabnya di dalam Yohanes pasal 13. Oke, ini Kak Sem buka Alkitab juga nih. Injil atau kitab Yohanes pasalnya yang ke-13. Kita mau baca. Sudah dapat Injil Yohanes atau kitab Yohanes pasal 13. Kita mau baca bersama-sama ayatnya yang ke-5. Ayat 5. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-5. Ya, kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ya, adik-adik, ada yang pernah dengar belum ceritanya ini? Ya, jadi ketika Tuhan Yesus dia datang ke dunia ini, dia lahir, kemudian dia menjadi manusia, Tuhan Yesus tumbuh menjadi laki-laki yang dewasa. Untuk apa sih Tuhan Yesus lahir ke dunia? Masih ingat nggak? Tugasnya Tuhan Yesus lahir ke dunia adalah dia mau apa? Mau menebus manusia dari dosa. Ya, dan ini kisah dari Yohanes pasal 13 ini yang tadi kita baca merupakan di mana sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan. Apa itu perjamuan? Tuhan Yesus makan dan minum bersama-sama dengan ke-12 muridnya. Ya, adik-adik, jadi sebelum disalib, Tuhan Yesus ingin memberikan sebuah teladan, memberikan sebuah contoh. Apa yang tadi dilakukan Tuhan Yesus? Dia membasuh kaki murid-muridnya. Apa itu membasuh? Tuhan Yesus seperti mencuci kaki murid-muridnya. Ya, murid-muridnya pada saat itu ada 12 orang yang bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, padahal kalau kita mau melihat Tuhan Yesus ini siapa sih? Sebelum dia lahir ke dunia, dia adalah pencipta alam semesta. Ya, hanya karena dia mengasihi manusia, dia mau turun ke dunia, lahir di kandang domba, karena dia mengasihi kita semua. Ya, dan sepanjang kehidupan Tuhan Yesus pun memberikan contoh-contoh teladan yang harus kita tiru, harus kita ikutin. Dan salah satunya di pasal 13 ini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk apa? Melayani. Ya, Tuhan Yesus itu pencipta alam semesta, tapi dia nggak gengsi tuh. Dia nggak ngerasa apa? Dia nggak sombong. Ya, kan bisa aja Tuhan Yesus mikir, wah, saya kan raja di atas segala raja. Murid-muridku harusnya melayani aku. Ya, tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus malah melakukan yang sebaliknya. Dia nggak malu-malu, dia nggak sombong, dia mencuci kaki muridnya atau membasuh. Ya, tadi kita udah baca ayatnya, diberikan air kaki muridnya, kemudian dibasuh dan dikeringkan. Adik-adik, jadi kita melihat di sini, tadi Kak Sem bilang ada tugas ya, udah disiapin buku tulis dan alat tulisnya. Sekarang tugasnya nomor 1, adik-adik cukup tulis aja. Ya, cukup ditulis aja, nggak usah dijawab. Ya, nomor 1 tulis di buku tulisnya, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya, kalau Kak Sem kecepatan boleh di pause dulu videonya. Kak Sem ulangi, nomor 1 tulis di buku tulisnya, nomor 1 ya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Titik. Sudah, sekarang kita lanjut lagi. Jadi Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya, ini Tuhan Yesus mengajarkan contoh supaya kita pun
dengan sesama kita, jangan hanya kita yang mau dilayani. Ya adik-adik. Sekarang nomor 2 langsung ditulis. Tadi nomor 1 udah, sekarang nomor 2 ditulis saja. Yesus adalah Raja di atas segala raja, tetapi memberikan teladan melayani. Ya, Kak Sem ulang, kalau kecepatan di pause aja. Nomor 2, Yesus adalah Raja di atas segala raja, tetapi memberikan teladan melayani. Titik. Oke, kita lanjut lagi. Jadi Tuhan Yesus memberikan teladan bahwa kita pun sesama manusia harus melayani. Ya adik-adik, kita harus melayani sesama kita. Melayani itu apa aja sih Kak Sem? Ya, melayani itu contohnya kita bisa mendoakan sesama kita, jangan cuma kita yang mau didoain. Ya, kita harus peduli dengan sesama kita berbagi dengan sesama kita. Misalnya kita punya apa? Punya mainan, punya makanan yang lebih, yang bisa kita bagikan dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan siapapun. Kita nggak boleh pelit. Kemudian contoh melayani apalagi, kita mau memaafkan. Kalau ada orang yang berbuat salah sama kita, ayo adik-adik, ada nggak yang pernah berbuat salah? Pasti ada kan? Ada nggak yang pernah ngejahatin adik-adik? Pasti ada kan? Ada. Tetapi Tuhan Yesus nggak mau kita menjadi orang yang pendendam. Kita harus memaafkan, harus menolong, harus peduli, nggak boleh egois. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita. Tuhan Yesus sudah melayani kita lebih dulu. Apa yang Tuhan Yesus berikan? Tuhan Yesus memberikan dirinya sendiri untuk disalibkan. Padahal yang melakukan dosa siapa? Manusia, Adam dan Hawa. Ya, mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Harusnya manusia, Adam dan Hawa, beserta seluruh keturunannya termasuk kita, yang harus dihukum dalam neraka. Harus binasa, harus mati. Tetapi Tuhan Yesus melayani kita, Dia memberikan dirinya. Ya adik-adik, Tuhan Yesus nggak dendam tuh sama manusia. Dia malah sangat mengasihi kita. Jadi kita pun harus mengikuti apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Bahkan Tuhan Yesus nggak cuma ngomong, tapi Tuhan Yesus sudah melakukannya lebih dulu. Ya adik-adik, sekarang nomor 3. Ya, ditulis lagi tugasnya. Tadi nomor 1 udah, nomor 2, sekarang nomor 3. Kalau kecepatan di pause aja ya videonya. Nomor 3, kita harus melayani sesama kita karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu melayani kita. Sekali lagi, nomor 3, kita harus melayani sesama kita karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu melayani kita. Ya adik-adik, titik. Sudah. Jadi kita pun harus melayani sesama kita. Tadi contohnya apa aja? Langsung yuk, nomor 4. Nomor 4, kalau kecepatan di pause aja videonya ya. Nomor 4, tulis contoh melayani sesama. Mendoakan, berbagi, memaafkan, menolong. Apalagi adik-adik boleh tambahin sendiri. Ya, sekali lagi nomor 4, contoh melayani sesama, mendoakan, berbagi, memaafkan, menolong. Ya adik-adik,
Adik-adik boleh tambahin sendiri lagi contohnya apa kira-kira yang harus kita berikan kepada sesama kita. Jangan hanya kita yang mau menerima aja. Ya, itu namanya melayani. Ya, memberi apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Ya, adik-adik. Dan kita lihat di sini Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita, Tuhan Yesus telah memberikan teladan untuk melayani ya. Sekali lagi, Tuhan Yesus itu Raja segala raja. Dia menciptakan segala sesuatunya. Masih ingat gak pelajaran kelas 1? Hari pertama, Tuhan Allah menciptakan terang. Ada siang, kemudian yang gelapnya dinamakan malam. Kemudian ada cakrawala atau langit. Kemudian hari ketiga ada darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Tuhan yang ciptain loh. Hari keempat ada apa lagi? Benda-benda penerang di langit. Matahari, bulan, dan bintang-bintang. Apalagi hari kelima hewan-hewan di air. Ya, hewan-hewan di udara. Ikan-ikan, burung-burung. Hari keenam ada manusia dan juga hewan darat. Semuanya diciptakan oleh Tuhan Allah. Tetapi karena manusia berdosa, Tuhan Allah lahir ke dunia menjadi manusia. Ya, Tuhan Yesus lahir ke dunia. Untuk apa? Untuk disalibkan menebus dosa kita. Ya adik-adik, Tuhan Yesus ketika dia mau disalib, dia dicaci maki, dikata-katain orang, diludahin, dicambuk. Tapi dia bales nggak? Enggak. Nah adik-adik, kalau ada teman-teman mungkin atau ada saudara yang mungkin menyakiti adik-adik, kita harus bisa memaafkan. Tuhan Yesus pun mengajarkan kita supaya kita tidak menyimpan dendam. Ya adik-adik, emang nggak gampang. Pasti bakal keinget terus ya kejahatan dia, kesalahan dia, tapi kita harus berdoa, minta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa menjadi anak-anak yang baik, yang tidak suka dendam, yang suka apalagi berbagi, yang peduli kepada sesama, nggak egois. Oke adik-adik, sekarang kita mau lihat nomor 5, nomor yang terakhir. Ya, nomor yang terakhir kita harus buka Alkitab kita lagi. Di dalam kitab Roma pasal 12. Dibuka Alkitabnya. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11. Jadi nomor 5 ini kita baca dulu deh ya. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Udah dapat? Roma pasal 12 ayat 11. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Ya adik-adik, ayat ini menyuruh kita supaya apa? Kerajinan kita jangan kendor. Ya, jangan males, jangan hanya rebahan di kasur, apalagi lagi belajar online. Di kamar, terus di kasur, terus. Ya, kita harus menjadi anak yang rajin. Rajin melakukan kewajiban kita, tanggung jawab kita, pekerjaan-pekerjaan di rumah, tugas-tugas di sekolah. Ya, dikatakan apa? Jangan kendor kerajinannya. Dan setelah kita rajin, kita harus apa? Roh kita menyala-nyala, ada semangat. Dan semangat itu kita pakai untuk apa? Melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan, apa yang bisa kita beri kepada Tuhan? Apa kira-kira? Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya. Sekarang kita, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Ya, Tuhan pengen kita juga menjadi anak-anak yang bisa melayani sesama kita. Tadi contohnya apa aja? Di nomor 4 tadi udah ditulis. Kita mendoakan sesama kita, kita berbagi, nggak pelit,
kita memaafkan, nggak dendam, kita menolong, ya, kita peduli dengan sesama kita. Dengan melayani sesama kita, sama saja kita sudah melayani Tuhan, karena Tuhan ingin kita mengasihi sesama kita, melayani sesama kita. Ya adik-adik, jadi tugasnya sudah ditulis semua, ada 5 nomor. Nanti kalau sudah seperti biasa ya, difoto dan dikumpulkan ke Kak Sam. Oke. Dan juga jangan lupa setelah ini adik-adik mengisi absen. Absennya bagaimana? Caranya komen di video ini ya, kayak waktu itu. Komen yang pertama nama lengkap, kemudian yang kedua asal sekolah, yang ketiga kelasnya, kemudian yang keempat pelajaran apa yang didapat pada pagi hari ini. Ya, 1 kalimat aja pelajarannya apa. Ya, aku dapat tentang apa. Oke, jangan lupa absen ya, jangan lupa kumpulkan tugas dan juga mengisi absen di kolom komentar video ini. Oke, pelajaran sudah selesai. Sekarang kita mau berdoa. Ya, kalau mau beres-beres, beresin bukunya, di pause dulu videonya, habis gitu kita berdoa ya sama-sama. Kak saya mau doakan kita semua. Sudah beres-beresnya, sekarang sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Sudah, Kak Sam gak lihat, Tuhan Yesus lihat ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami telah menyelesaikan pelajaran kami. Kiranya kami bisa menjadi anak-anak yang baik, yang mau mengikuti teladan Tuhan Yesus untuk kami mau melayani sesama kami mau menolong, kami mau peduli, kami mau mengasihi, kami mau memaafkan, karena itu yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami pada pagi hari ini. Pelajaran sudah selesai, berkati semua murid-murid yang telah mendengarkan firman-Mu, supaya mereka dapat menjadi pelaku firman-Mu, berkati pun dalam keluarga, sekeluarga, dalam rumah. Kiranya Tuhan Yesus yang berkati semuanya. Jauhkan dari segala yang jahat, berikan kesehatan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pelajaran sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.